Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Pertama, hormat saya kepada Gubernur Sumatera Utara Haji Gatot Pujo Nugroho, para ustadzah, Ustadz Ramli Abdul Wahid, Ustadz Nizar, para ustadz yang lain, para tokoh-tokoh masyarakat dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, pejabat pemerintah Kota Medan, anggota DPD RI, serekan atau sejawat dari kalau tutur adik saya yang mengadakan acara ini, Pak Dedi Iskandar Batubara, yaitu Bang Rizal Sirait. Ini saya pernah bilang ini dua-dua orang wasliyah ini. Maka tadi ayat dibaca di pun ayat wasliyah itu kalau istilahnya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Saya membaca itu tadi, cuma nanti dibilang acara wasliyah pula lagi. Saya tidak akan banyak memberikan tausiah, cuma saya merespon apa yang disampaikan oleh gubernur kita. Dan tadi pagi saya diminta ceramah oleh satu instansi di Kota Medan. Kalau dibilang judulnya How can we make the best team? Bagaimana cara kita membangun tim yang baik? Saya tertarik untuk mengulas ini malam ini karena terkait juga dengan acara haflah. Insya Allah ini juga tahun besok malam atau hari 1 Januari, Mas Gubernur, saya ulang tahun insya Allah. Jadi ini tahun terakhir 2014, tahun pertama 2015 saya ulang tahun, dan insya Allah alhamdulillah itu yang ke-42. Dan saya titip langsung ini, kalau gubernur mau ngasih hadiah umroh saja sama saya insya Allah. Enggak, itu canda tapi agak serius juga itu. Rentetan usia Islam sudah cukup panjang. Kita sudah pernah mengalami masa naik, masa turun, masa jaya, masa kemudian kita pasang surut, masa kita mengalami hal yang demikian solidnya, masa kita bercerai-berai, masa kita berbangga karena hampir nyaris seluruh pusat-pusat sentra peradaban dunia itu adalah sentra di mana wajah Islam tampil, sehingga sampai-sampai kita tidak kenal itu tokoh orang apa. Yang tahu kita dia orang Islam. Sampai sekarang mungkin kita tidak tahu misalnya Ibnu Rushdi. Ibnu Rushd banyak orang mengira itu orang Arab, padahal dia asli tulen Eropa. Imamul Ghazali misalnya, dia bukan orang Arab. Tapi siapa yang mengira bahwa peradaban yang memproduk mereka adalah sebuah peradaban yang memunculkan kita kepada satu wajah saja, yaitu wajah Islam, wajah Muslim, wajah rahmatan lil alamin. Sehingga kita mengenal simbol-simbol atau forma-forma Islam di semua lini kehidupan peradaban waktu itu dengan satu warna yang sama. Warna yang sejuk, warna yang kalau orang berinteraksi dengannya, maka orang akan merasa nyaman bersama Islam dan bersama umat Islam. Hari ini kita semacam berada di sebuah kontra keadaannya, di mana setiap orang, maaf cakap, agak berjanggut panjang sedikit dengan jidat hitam misalnya, dengan baju sedikit bergamis, celana agak cangkring, kita sudah mulai lapor ke Kepling. Pak, tetangga kami baru ada ngontrak rumah, kayaknya anggota ISIS Pak, kayaknya teroris, kayaknya ini dan sebagainya. Hari ini seperti ada sebuah pernyataan, semakin soleh seorang, semakin taat seorang kepada agamanya, maka semakin berpeluang orang itu untuk menjadi teroris. Sepertinya kita diarahkan kepada istilah ini atau statement ini. Saya ulang sekali lagi, semakin taat seorang kepada agama, maka semakin berpeluang dia untuk menjadi seorang teroris.
Karena ketaatan kepada agama Islam sering diterjemahkan sebagai sebuah ketaatan dalam bentuk reaksioner, dalam bentuk antitesa. Besok acara tahun baru, itu bukan acara Islam, itu bid'ah, itu haram, kita tidak boleh terlibat. Kemudian acara pesta-pesta, tidak ada itu. Kibot-kibotan, tidak ada itu. Dan artinya pendekatan yang selalu ditampilkan adalah wajah yang selalu seram dan tidak mengenakan dari Islam. Dan media tidak pernah jujur sama kita. Karena media selalu menampilkan data-data yang selalu membohongi kita, sampai-sampai kita tidak tahu bahwa kita tidak dibohongi selama ini. Saya mau ambil contoh sederhana saja, cerita tentang nyaris semua sinetron di televisi kalau sudah bicara tentang haji, selalu bicara tentang haji dengan perilaku yang tidak benar. Medit, pelit, kurang ajar, sakit hati kalau nengok orang senang, tapi senang betul kalau nengok orang susah. Itu diwakilin oleh Haji Hida, Haji Muhyiddin, dulu ada Haji Jamal. Kenapa semua harus tokoh haji yang seperti itu? Kemana tokoh-tokoh kurang ajar yang memang fakta di lapangan adalah manusia kurang ajar? Kenapa mereka tidak ditampilkan sebagai tokoh yang juga kurang ajar di situ? Media tidak pernah jujur sama kita, maka tidak pernah dan jangan pernah menggurukan media. Saya dulu waktu kuliah membaca satu buku bahwa akan terjadi sekian kurun ke depan di mana orang akan menjadikan media sebagai agama bagi mereka. Sehingga media adalah lembaran-lembaran kitab suci yang akan mereka pelajari setiap saat, dan itu akan lebih sering mereka dekati ketimbang mereka mempelajari Al-Quran. Mana lebih sering kita memegang remote control televisi kita ketimbang memegang lembaran Al-Quran dan membacanya. Tadi Mas Gatot mengatakan, jika 1 bulan saja, saya pakai dengan bahasa saya, dan itu juga saya kutip dari hadis Nabi, 1 bulan saja seorang muslim tidak mengkhatam Quran, dia udah kena musibah itu. Jadi ini saya pernah membuka di YouTube ceramah Ustaz Syekh Muhammad Hasan, seorang ulama dari Mesir. Dia menceritakan tentang cerita seorang dokter yang menceritakan sebuah keajaiban yang dia lihat sewaktu mengoperasi seorang hafiz Quran yang sudah tua. Jadi ketika masuk ke ruang operasi, si hafiz ini menangis sepanjang perjalanan menuju operasi. Dokter yang tahu dia hafiz Quran dan juga seorang syekh terkejut dan bertanya, kenapa Anda menangis? Apa yang membuat Anda menangis? Apa yang membuat Anda sepertinya merasa tidak enak untuk dioperasi? Sementara Anda guru kami, Anda hafiz Quran. Apa Anda takut mati? Enggak, bukan. Jadi kenapa Anda menangis? Jawabannya, berapa lama saya akan dioperasi? 4-6 jam. Itulah yang kutangiskan. Loh, ada apa rupanya? 4-6 jam artinya saya akan berpisah dari Quran 4-6 jam. Dokternya terkejut. Rupanya seperti apa hubungan Tuan Syekh dengan Quran? Alhamdulillah saya sehari membaca Quran itu 10 juz. Prestasi saya baca Quran sehari paling banyak 8 juz. Itu pun bulan Ramadan. Di luar Ramadan sampai sekarang alhamdulillah saya cukup tertib lah membaca 1 hari. Mudah-mudahan Allah membuat saya istiqomah, menjaga saya untuk bisa tidak berubah. Itu 1 hari 2 juz. Sampai 10 juz saya nggak kebayang itu. Dia pasti hafiz, bisa 10. Insya Allah kalau saya hafiz, mudah-mudahan itu juga bisa. Artinya, waktu saya 10 juz akan tidak mungkin hari ini terselesaikan. Saya bisa minta satu hal, apa? Kasih saya waktu 1 jam sebelum operasi. Maksudnya, saya mau sholat dan kemudian saya baca Quran. Habis itu silahkan, operasi disuntik kan? Ya, oke, suntik silahkan. Tapi tolong kasih saya waktu jam saja. Akhirnya dia gunakan 1 jam untuk membaca Al-Quran. Terus membaca Quran, terus membaca Quran. Setelah 1 jam perawat masuk, sebagaimana Ustaz? Siap, siap. Suntik, tuh, hilang. Baru dioperasi. Apa kata dokter yang cerita kepada Syekh Hasan? Ustaz, supaya Anda tahu, mungkin Anda mengira saya terpana setelah dia mengatakan dia membaca Quran 1 hari 10 juz. Tapi ada satu hal yang paling luar biasa yang aku lihat setelah dia operasi. Karena begitu dia disuntik, kami pun mulai masuk dan bekerja.
Dan tidak ada satu detik pun dari kami bekerja di mana bibirnya tidak membaca Al-Quran padahal dia sedang tidak sadarkan diri. Coba bayangkan itu. Jadi di saat dia tidak sedang sadarkan diri, ternyata bibirnya terus mengucapkan, membaca Al-Quran yang tersisa dari hafalan atau dari bacaan yang belum sempat dia baca hari itu. Dan itu berlangsung sampai selesai operasi. Ya Allah. Nanti boleh silakan buka di YouTube saya. Banyak, ada satu tausiah dari beliau yang cukup menggetarkan sekali. Dan itu bukan kisah zaman Nabi, tapi kisah zaman ini. Dan kenapa itu terjadi? Jawabannya, saya teringat Nabi pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasul, kenapa kau baring? Kau kan belum qiyamul lail." "Ya Aisyah, jasadku berbaring, tapi hatiku tidak tidur." Apa yang sebenarnya harus kita bangun hari ini adalah, kalau kita menginginkan perubahan besar bagi negeri kita, sederhana. Jangan pernah biarkan hati umat ini tidur, walaupun mereka tertidur nantinya. Maka saya ingin sampaikan bahwa Islam ini luar biasa. Kira-kira itulah how can we make. Bagaimana cara kita membuat? Kita harus membangun sebuah mindset bahwa kita punya rasa i'tizaz, rasa bangga dengan Islam. Ada 3 sedikit-dikitnya kekuatan yang harus kita rasakan hadir malam ini bersama kita. Dan saya rasa bukan 3, 4 sudah ada. Ada pemerintah, dalam hal ini umara. Dan saya meyakini, hakul yakin, insya Allah Mas Gatot ini dari dulu saya kenal beliau. Walaupun harus kita ketahui bahwa di luar sana banyak riak cerita tentang beliau. Tapi insya Allah beliau akan membuat Sumatera Utara landing pada posisi yang sehat dan baik nantinya. Kalau kita mendengar ada kecelakaan pesawat, insya Allah beliau bukan pilot yang buruk menurut saya. Tapi ini semua masih berada dalam keyakinan saya. Beliau yang kerja. Bersama kita ada ulama, di samping beliau kanan kiri beliau itu ulama itu. Di sampingnya kesikit lagi, di situ ada orang-orang yang juga bersama beliau menjaga beliau sebagai pejabat-pejabat pemerintah. Saya pikir juga tidak sedikit para pengusaha ada di sini. Dan kita rakyat. Kita ini tergantung. Tapi kita tidak mau kalau pemimpin buruk maka kita akan buruk. Kita tidak akan ima'ah. Maka apa yang kita butuhkan agar kita di Sumatera Utara minimal umat Islam di seluruh dunia akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita harus punya pemimpin luar biasa. Muhammad SAW itu luar biasa. Keluar biasaan pertama beliau maksum. Saya ingin sampaikan, maksum itu artinya bukan tidak mungkin berdosa, tapi dijaga agar tidak berdosa. Karena mohon maaf, mungkin bahasa saya agak kasar, komponen pembangun kemanusiaan atau potensi kemanusiaan seorang Muhammad SAW dengan potensi kemanusiaan yang dimiliki Abdul Latif Khan itu sama. Karena kami sama-sama manusia. Tapi jangan bilang saya punya kapasitas yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abdul Latif Khan tidak dijaga Allah? Dalam arti kata, tidak ada perawatan khusus untuk tidak pernah bisa berdosa. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dijaga. Kenapa Allah jaga dia? Karena dia manusia model. Model bagi siapa? Model bukan bagi zamannya, bagi semua zaman. Dan dia bukan cuma modelnya orang Arab, tapi dia juga modelnya semua manusia. Di seluruh kurun manusia itu berada. Dia adalah model manusia yang bisa keluar menjadi manusia terbaik dalam semua keadaan dan cuaca kemanusiaan. Jangan pernah mengatakan saya tidak akan bisa menjadi muslim yang baik karena saya orang susah, Ustaz. Belajarlah dari seorang Muhammad yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak sekali dua dalam 3 bulan atau dalam 3 purnama kami tidak masak di rumah. Tapi dia tidak kehilangan kualitas mukminnya. Apa lagi? Mau cari model orang kaya? Muhammad SAW adalah manusia yang tidak pernah mengkhawatirkan apalagi yang ada disimpan di rumah ketika dia memberi sesuatu kepada orang banyak. Dia selalu mengingatkan bahwa kemarin ada baca artikel orang yang punya kekayaan 3
3,8 triliun. Bukan triliun, 3.800 triliun kekayaannya. Tapi hari-hari bikin kantor jalan kaki, kesana kemari antri. Saya bilang, saya tidak suka dengan orang seperti itu. Apa rupanya hebatnya? Kenapa dia harus jalan kaki di saat Allah memberi rezeki mobil di rumah? Jadi untuk apa dia beli mobil? Untuk apa dia jadi orang kaya? Kecuali kalau kemudian dikenal bahwa dia jalan kaki karena menginginkan semua orang hidup dalam suasana seperti itu, tapi tidak kehilangan. Ada satu posisi, jangan kayak Dato' Maringgi, kekayaan banyak tapi makan saja susah. Apa hebatnya Bapak punya mobil sampai 10? Apa tiap hari dipakai 10 semua? Kalau pergi ngantor 10-10 keluar, bagus beli odong-odong. Sama jalannya. Islam mengingatkan kepada kita, tidak ada luar biasanya. Nggak usah merasa hebat dengan jabatan, tidak usah merasa hebat dengan kekayaan, tidak perlu merasa hebat dengan popularitas. Saya baca sebuah hadis yang cukup panjang, kesimpulannya begini. Kalau saya kemas dengan bahasa saya, jangan anggar jago di hadapan Allah kalau cuma sekedar kaya, sekedar punya jabatan, sekedar punya popularitas. Dunia ini di mata Allah jijik Allah lihat orang yang anggar jago dengan dunia, jauh lebih jijik. Nah itu, kalau ibu nanti buang air besar, jangan dibuang, taruh di piring. Panggil chef terkenal di Indonesia, suruh dia masak. Kira-kira ibu mau makannya? Kenapa? Jijik. Maka jawab Nabi, Allah jauh lebih jijik melihat dunia yang kau anggarkan itu ketimbang kau jijik melihat kotoran yang sudah disajikan sebagai makanan untukmu. Kecil itu sama Allah. Nah ini bahasa. Jadi keluar biasaan di mana? Jangan pernah menyandar pada posisimu, jangan pernah menyandar pada kekayaanmu, jangan pernah menyandar pada popularitasmu, tapi menyandarlah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan semesta alam. Siapapun kau, berada di posisi seperti apapun itu yang harus kita pegang. Itu yang dibangun Nabi. Bahwa wibawanya tidak hilang cuma karena dia bersandal jepit, cuma dia jalan kaki. Cuma ketika malam hari dia tidur dengan selimut yang siangnya itu adalah tikar untuk menerima tamunya. Tidak ada masalah di situ. Tapi dia juga mengatakan, jika Allah memberikan nikmat kepadamu, tunjukkan bahwa nikmat itu kau punya. Tapi jangan karena nikmat itu kau lupa Tuhanmu. Kalau memang ibu bisa beli emas banyak, beli, pakai, jangan simpan. Kalau saya bisa pakai sandal jepit mahal, beli. Berapa harga sandal jepit paling mahal? Oke lah, buatlah 5 juta. Bawa ke masjid. Pak ya Ustaz, kenapa kau tuduh orang di masjid akan mencuri sandalmu? Begitu. Itu menunjukkan kualitasmu sebagai manusia juga lemah. Kalau cuma persoalan ke masjid takut sandal hilang, tidak ada masalah. Saya kasih ya, resepnya ada. Masjid itu kan tidak punya satu pintu. Rata-rata masjid minimal ada 2 atau 3 pintu. Jadi bawa sandal jepit harga 10 juta. Nah, sebelah kanan taruh di pintu yang sini, sebelah kirinya taruh pintu sebelah sana. Itu kalau ada maling mau ngambil, itu stres itu. Mana sebiji lagi ini? Ini kan persoalan kreativitas saja. Maka jangan pernah disandera oleh apa yang kau dapat dari dunia, karena kau akan tinggalkan ini. Tidak ada hebatnya. Yuk kita pulang kepada resep pertama, manusia super. Luar biasanya Muhammad SAW tidak berubah cuaca, suasana dirinya. Dan dia tidak pernah berhenti untuk melakukan apa yang terbaik, karena dia memahami bahwa dia akan pulang dan dia bersama Rabbul Alamin. Gak perlu takut ibu. Tiap malam kita selalu didatangi oleh tamu terhormat, bahkan sangat terhormat. Saya sering mengatakan, tidak ada Kepling sampai presiden di seluruh dunia dimanapun yang tiap malam mengunjungi rumah rakyatnya dan bertanya 3 hal. Hanya satu pemimpin yang tidak pernah putus datang turun ke langit dunia dan bertanya kepada kita. Ada yang diminta, bilang, aku kasih. Doa, aku kabulkan. Kalau salah, jangan takut. Aku ampunkan. Aku tahu kalian manusia yang punya kemampuan atau kemungkinan bisa bersalah dalam semua hal, dan aku punya stok keampunan yang jauh lebih banyak dari kesalahan kalian. Asal minta ampun sama aku. Apakah Allah jauh dari kita? Tidak. Dia dekat sama kita. Sedekat apa? Jauh lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Apakah dia tidak peduli dengan kita? Sangat, sangat peduli.
Bahkan dia tidak pernah merencanakan keburukan terjadi dalam hidup kita. Dia merencanakan kebaikan dan kita harus mati. Dan di saat kematian itu, kita bisa ditetapkan sebagai penghuni surga oleh Allah. Itu mau dia. Itulah kenapa ditunggunya kekurang ajaran kita itu berhenti paling lambat sebelum nyawamu di tenggorokan. Kira-kira begitu. Tiap hari nanti subuh dia datang, bagaimana keadaan hari ini? Apa yang kurang? Bilang aja sama aku. Nanti siang subuh kita kerja, zuhur dia datang lagi. Gimana perkembangan? Apa tadi rencana kerja tadi sudah dijalani? Saya susah ya Allah. Kesusahan seperti apa? Bilang, ada jawabannya sama aku. Ya Allah, luar biasa ya. Itu yang membuat Nabi tetap tenang di semua kondisi. Sewaktu Suraqah bin Malik mencoba memberikan pertolongan setelah dia menyatakan Islam, dan setelah dia gagal ingin membunuh Nabi, Nabi bilang, apa ya Suraqah? Tadi dari Mekah sampai kemari, kerjamu, pikiranmu, mindsetmu, inginmu, niatmu adalah membunuhku. Sampai ketika kau tidak berdaya dan kau gagal, kau mengatakan akan siap membantu mengawalku sampai ke Madinah. Apa kau pikir aku perlu pengawalanmu? Cukup ya Suraqah, Allah telah menolongku dan terbukti sampai kau tidak berhasil membunuhku tadi. Balik saja ke Mekah, bilang sama orang Mekah, Muhammad sudah sampai, jangan kejar lagi. Apa yang membuat Muhammad SAW tenang di semua keadaan? Karena dia tahu dia juga cuma budak dari pemilik semesta alam. Yes, we are the leader. Ya, kita pemimpin. Tapi tahuilah bahwa hakikatnya kita cuma budak. Nenek-nenek atau ibu-ibu atau yang kemarin si Pak, apa namanya itu yang siksa pembantu kemarin? Pak Samsul. Pak Samsul. Yang 3 orang itu ketika udah pernah digaji, enggak. Pernah diminta, enggak berani. Kenapa mereka ikhlas, rela, tenang? Berapa banyak orang yang gaji pembantu mungkin cuma 1 juta, paling hebat 1,5 juta, oke lah. Tapi kemudian dia ikhlas, tenang, rela, siap untuk menerima cacian, makian, bahkan kemungkinan penyiksaan terus-menerus. Kenapa dia siap memperbudak dirinya? Jawabannya sederhana. Sebenarnya karena dia berharap ada 1,5 juta tiap bulan yang dia terima. Karena pada 1,5 juta itu ada tanggung jawabnya di rumah. Bukan apa-apa, Pak. Terpaksa aku tahankan, dicaci, dimaki, dipukul. Kenapa? Nanti kalau aku berhenti kerja, anakku makan apa? Kenapa orang untuk mengharap 1,5 juta tidak sudah siap jadi budaknya manusia, sementara berharap surga Allah tapi tidak siap jadi budaknya Allah? Pertanyaannya sebenarnya, apa untungnya jadi budak Allah? Untung sekali, karena Allah tidak pernah menghinakan budaknya. Saya budak Allah, dan kemudian Allah bilang sama saya, hei, saya tidak pernah rencanakan umat Islam menjadi umat yang biasa-biasa saja ya. Saya merencanakan umat Islam harus menjadi khairu ummah. Kan kira-kira begitu ayat-ayat Quran itu bicara. Kalian harus yang terbaik. Tidak boleh ada yang lebih baik dari kalian. Apanya? Kualitasnya, tujuannya, kerjanya, profesionalitasnya. Luar biasanya Muhammad SAW itu dibarengi dengan orang-orang luar biasa yang paham apa yang diminta Allah harus mereka kerjakan. Jangan pernah mencari kekayaan berhenti pada kekayaan. Karena Sulaiman alaihissalam juga pernah mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura. Berapa banyak orang minta jabatan tapi lupa minta bersyukur. Tuhan, aku minta jadi pejabat, 1 paket dengan syukurnya Tuhan. Kalau tidak 1 paket, begitu dapat, dia lupa. Tuhan, aku minta kaya Tuhan, 1 paket dengan syukurnya. Kalau dia sudah dapat kekayaan, tapi tidak minta bersyukur kepada Allah, maka dia akan menjadi manusia sombong dan mengira dia sudah tidak manusia lagi, atau cuma dia saja yang manusia dan orang lain tidak manusia karena cuma dia yang kaya di situ. Hati-hati dengan itu. Auzi'ni an ashkura ni'matak. Aku minta bersyukur atas nikmat yang kau kasih alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah, dan aku bisa beramal saleh. Tardoh. Karena sering saya kali menyampaikan, dulu saya juga ikut waktu pemilu, banyak kali orang soleh
yang tiba-tiba rajin silaturahim ke sana kemari, rajin infak ke masjid. Ada yang ngasih keramik ke masjid. Begitu pemilu TPS dekat masjid nggak milih dia, dia kikis balik keramiknya. Dan itu kisah nyata ya. Kenapa? Amal salihah, dia melakukan amal saleh, lah tidak ada ridhonya Allah di situ. Makanya wa ana amal salihan tardah, supaya aku bisa beramal saleh yang kau ridha Tuhan. Apa maksudnya? Aku beramal tidak tergantung cuaca. Karena aku sudah menetapkan qasdul hayah, tujuan hidupku adalah Engkau Tuhan. Maka yang menandakan bahwa tujuan hidupku adalah Engkau, apapun cuaca dalam hidupku itu tidak akan mengganggu ketundukanku kepadamu. Itu yang pernah terjadi pada Rib'i ketika dia memegang pedangnya di depan Rustum saat perang mau dimulai. Apa sih yang sebenarnya kalian inginkan dari perjalanan kalian keluar dari Madinah? Kemudian kalian mau perang sama kami? Apa kalian ingin merampas kekayaan negeri kami? Enggak begitu mas. Kami ini keluar dari Madinah, sebenarnya tujuan kami satu. Cuma mau ngajak kau tunduk kepada Tuhan semesta alam. Jika kau tunduk dan kau Islam, maka kau selamat. Tidak ada masalah. Kau tetap dengan kekuasaanmu, kau tetap dengan jabatanmu, kau tetap dengan kekayaanmu. Bahkan kami menjadi saudaramu akan ikut melindungi semua yang kau miliki. Karena Allah. Tapi jika kau tidak mau, tidak masalah. Kami juga tidak ada problem. Kenapa? Karena di luar sana kawan-kawanku sudah nunggu hasil keputusan negosiasi. Mereka berharap kalau bisa negosiasi gagal ini. Kenapa? Karena mereka dari rumah sudah buat syukuran. Jadi sebelum pergi perang, wasiatnya sudah jelas. Doakan ayah syahid ya. Kalau kita mau pergi perang, doakan ayah selamat ya nak ya. Nggak kurang satu apa nanti pulang ya nak ya. Kira-kira kalau motivasi perangnya dengan begitu kalimatnya, kayak mana dia perang itu nanti? Musuh-musuh datang, yang dia lakukannya paling berondok. Kenapa? Dia ingin selamat. Sementara para sahabat Rasul datang ke medan perang dengan keinginan syahid. Itu yang harus kita jaga. Baik, ini karena banyak yang ceramah, saya ringkas-ringkas ceramah saya. Kedua, adanya orang-orang unggul bersama Nabi. Dan insya Allah saya berharap semoga Sumatera Utara secara khusus ke Mas Gatot juga datang ini. Bersama beliau ada orang-orang unggul. Suka tidak suka, mau tidak mau harus membantu beliau. Karena terus terang, Indonesia sedang mengalami fitnah besar. Dan sering saya katakan, hari ini kebatilan sudah sepertinya tidak peduli dengan kebenaran. Kenapa kebatilan tidak peduli dengan kebenaran? Itu pasti kalau dalam analisa saya pribadi yang lemah itu, ketika kebenaran sudah tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Jadi kalau orang benar sudah tidak punya kekuatan dan sudah tidak punya kekuasaan, maka jangan pernah berharap kebenaran bisa menjadi alat penerang. Pasti seperti lampu yang mahal harganya, tapi tidak hidup. Tidak ada gunanya. Kita hari ini butuh lampu yang hidup. Butuh orang-orang benar yang punya kekuatan dan kekuasaan. Dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang mukmin sebenarnya adalah kekuasaan yang akhirnya mengajak bumi Allah ini dan semua orang yang ada di dalamnya untuk tunduk kepada Allah. Teori kesejahteraan dalam Quran itu sederhana saja. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakat. Allah akan turunkan berkah. Teorinya sederhana saja. Iman, takwa. Oke, bagaimana supaya kita bisa menjadi punya pemimpin unggul, kemudian bersamanya ada orang-orang unggul yang luar biasa? Maka kita harus merujuk kepada sebuah sistem unggul dan itu adalah Al-Quran. Malangnya itulah problema besar umat Islam hari ini. Tapi saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, setelah salah satu TV swasta yang bosnya kemarin buat jadi SC, Steering Committee acara kontes kecantikan perempuan sedunia di Bali. Mungkin dia dalam rangka ingin mengambil hati umat Islam. Akhirnya ada sebuah acara di televisinya, apa kalau nggak silap saya, tahfiz, di mana akhirnya ternyata Indonesia menyimpan mutiara-mutiara hufaz Quran dan mereka rata-rata masih anak-anak. Saya kemarin coba anak seusia SD sudah hafaz 28 juz. Saya jumpa, yang saya cari ayahnya. Mana bapaknya?
Mana ayahnya? Ayahnya ternyata seorang yang biasa-biasa. Pertanyaan saya pertama adalah, ada TV di rumah? Jawaban dia tidak ada. Tidak pernah ada televisi di rumah kami, Ustaz. Dan tidak sedikit orang yang saya tanya mengatakan tidak ada televisi. Saya pernah jumpa seorang profesional, dia kepala bidang SDM di sebuah perusahaan BUMN yang menghafaz Quran dalam 2 tahun lamanya. Dia sudah 30 juz hafaz Quran, cuma 2 tahun saja. Saya tanya sama dia, apa resepnya? Saya tidak pernah tertinggal takbiratul ihram pertama setiap waktu sholat masuk. Artinya, dia tidak pernah tinggal sholat jamaahnya. Dan tidak pernah tertinggal, tidak pernah jadi masbuk 2 tahun itu. Yang mau saya bilang dari 2 cerita ini sederhana. Yang hilang dari kita adalah disiplin. Kalau saya tanya sama ibu, mohon maaf ibu pernah tahajud? Pernah. Kita kelas umat Islam beribadah atau beramal sering sampai pada tingkat ever. Pernah. Maaf ibu, saya balik tanya lagi, rutin ibu? Enggak, karena kelasnya adalah ever. Pernah tahajud? Pernah. Pernah salat duha? Pernah. Pernah salat hajat? Pernah. Pernah salat tasbih? Pernah. Pernah puasa Senin Kamis? Pernah. Pernah khatam Quran? Pernah. Pernah. Rutin? Tidak. Sementara karakter seorang mukmin di Quran itu hanya bisa dikenali kalau kita dikenal dengan bukan tingkatnya ever, tapi tingkatnya rutin. Mana Pak ini kok nggak nampak di sini? Oh, kalau jam segini jangan cari dia di sini, cari di musola. Kenapa? Rutin. Ketika sudah rutin, maka akan muncul identitas. Kalau sudah muncul identitas, maka jangan pernah bilang orang akan tidak segan sama kita. Itulah yang dibilang Nabi, umat Islam ini kalau sudah kumpul saja mereka bicara tentang jihad saja, 1 bulan perjalanan musuh Islam sudah takut sama mereka. Sekarang kalau kumpul umat Islam, orang nggak segan. Tapi Kiai Anu di sana, alah Kiai Anu nanti kalau kita punya kepentingan tinggal antar 1 mobil aja sama dia. Tinggal skor saja, itu mudahnya itu. Kenapa? Karena kita sampai pada tingkat di mana kita dikira penyakit besar kita adalah hubbud dunia. Orang miskin, mimpinya kaya. Orang kaya tidak pernah, jangankan mimpi pun dia tidak mau miskin. Jadi itu yang membuat masalah kita sekarang. Padahal, cobalah bayangkan, satu hari kelak kita akan menghadap kepada Allah. Saya ingin mengakhiri ceramah saya dengan 1 hadis yang mohon maaf saya baca juga dengan mafhumnya. Ada 3 orang yang kita kira adalah orang paling baik di muka bumi dan pasti masuk surga menurut kita. Tapi nanti di akhirat ternyata mereka lah orang pertama yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Siapa yang pertama? Para ustaz. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang kedua? Orang yang dia punya harta dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang ketiga? Orang yang diberikan kemampuan membaca Quran, menghafalnya, menerapkannya dalam kehidupannya. Tapi dia lantas kemudian kenapa? Jawabannya sederhana. Kita susah menandai orang itu benar atau salah kalau dari penampakan zahir. Maka Nabi pernah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebenarnya catatan yang membuat mereka tidak dibenarkan menerima surga nantinya adalah tidak ada ketulusan karena Allah di dalamnya. Makanya teruslah kita beristighfar kepada Allah walaupun kita sedang melakukan kebaikan. Karena bukan tidak mungkin setan tidak pernah berhenti merusak kita di semua keadaan diri kita. Dan semoga Allah menjadikan kita semua, gubernur kita, wali kota kita, pejabat-pejabat provinsi dalam hal ini, anggota DPR-nya, DPD RI. Dan saya selalu berpesan kepada Pak Dedi, saya panggil Pak, beliau malam ini sementara. Saya bilang satu saja jaga. Orang mengangkatmu karena ada simpati mereka kepadamu. Itu rahasia kekuatan sehingga akhirnya beliau satu di antara 4 orang terbaik dari Sumatera Utara yang jadi senator kita.
Jangan rusak simpati orang itu dengan kau kira kau sudah sampai pada tujuan hidupmu. Karena tujuan hidup itu seperti Umar bin Abdul Aziz mengatakan, nanti baru aku tenang kalau kakiku ini sudah menginjak surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang belum tenang. Dan ini saya sampaikan juga kepada Pak Gubernur, kepada anggota DPD RI yang lain, kepada anggota Dewan Sumatera Utara. Semoga Allah menjaga kalian semua, menjadikan kalian semua pemimpin yang kami banggakan. Dan kami tidak pernah pendengar atau bisa atau akan menceritakan keburukan, karena kami mendapatkan kebaikan dari semua itu. Semoga rencana pemerintah untuk membuka tol Medan ke BJ yang insya Allah besok kabarnya akan launch itu. Dan kita juga mimpi punya tol ke Tebing, Pak. Karena saya pulangnya ke Tebing ini, Mas. Jadi seringkali terpaksa motong jalan sampai ke Galang sana dulu baru bisa dapat. Mudah-mudahan sebelum meninggal, ya karena tak tahu kapan meninggal saya kan. Entah ini malam terakhir bagi saya. Ya, semoga itu terwujud, dan saya berharap dalam kepemimpinan beliau insya Allah kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Khususnya saya kemarin dengar dalam bincang, tadi beliau belum sampaikan, bahwa insya Allah rencana pembangunan Islamic Center yang kita pernah mimpikan dari gubernur sebelumnya, itu terus sedang on progress. Ada 100 hektar tanah yang sudah disediakan dalam proses pembangunan Islamic Center yang merupakan mimpi rakyat muslim Sumatera Utara. Dan saya berharap itu bisa berjalan dan bisa terwujud selama masa kepemimpinan beliau dan dibantu oleh para senator kita. Saya pikir itu, karena ini acara bukan acara saya, tapi acara haflah Quran, bukan ceramah Islam, walaupun ada ustaz lain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Haji Abdul Latif dan apa yang telah disampaikan tadi, sebenarnya dapat menjadi sifat dalam bakal Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita ikuti ulang lantunan isi Al-Quran bersama koin dan koin kita. Nanti itu kami jemput kiranya dapat mengambil tempat koin-koin nasional yang telah hadir di malam hari ini. Haji Mat Hasan Lubis.